Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat Isya yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita tentang masalah doa, karena kemarin malam saya membahas tentang salah satu doa yang disebut dengan doa sapu jagat, yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebenarnya kalau kita buka dalil-dalil hadis berkaitan dengan doa yang mustajabah, itu ada beberapa anjuran Rasulullah. Yang pertama adalah Ismul Azam. Ismul Azam ini termasuk salah satu muqaddimah ketika kita ingin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ismul Azam itu ada 14 secara keseluruhan. Jadi kalau imam kita di masjid ini itu kadang membaca dan hampir di setiap doa itu beliau mengawali dengan Ismul Azam, dan itu sangat penting. Namun kalau kita mau baca semua itu tidak mungkin, mustahil. Jadi Ismul Azam sebenarnya ini adalah salah satu asma yang memang dikhususkan untuk memohon kepada Allah. Dan ketika kita mendapati masalah yang sangat besar dan tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, maka baca Ismul Azam 3 kali kemudian bermohon. Itulah yang dilakukan oleh Asif bin Barqiyah, sehingga dia bisa memindahkan istananya Ratu Balqis hanya dengan sekedip mata. Itu menggunakan Ismul Azam. Orang yang melakukan perjalanan kemudian merasa sangat kelelahan dan masih jauh perjalanan yang kita mau tempuh, ada ulama menganjurkan membaca Ismul Azam kemudian kita berdoa supaya perjalanan itu disingkatkan. Itu banyak. Ketika kita misalnya di laut kemudian kena musibah, tidak ada yang bisa menolong, maka baca Ismul Azam. Karena di dalam laut itu ada wali, Pak. Ada 70 waliullah yang ada di dalam laut itu, disebut Rijalul Ma. Cuma saya tidak kasih tahu namanya. Yang jelasnya saya kasih tahu bahwa itu ada Rijalul Ma, dan itulah yang disebut ketika kita ingin memohon pertolongan ketika di laut. Ya. Di sini kan tidak ada di laut, itu di darat toh. Ya, cari sendiri namanya, itu ada 70. Ya, jadi 70 walaupun hanya 7 kita tahu namanya, itu hikmahnya luar biasa. Ketika kita sementara dalam perjalanan kemudian ombak besar, tawassul baca Fatihah, kirimkan nama itu kemudian sentuh air laut, itu ombak akan tenang. Itu yang dipakai pada ulama-ulama kita dulu. Tapi saya tidak sebut namanya, cari sendiri. Ya, saya cuma bisa tanya-tanya ke ulama kita. Kami di mursyid kami di Taurika itu tidak mengizinkan untuk menyebut nama wali yang 70 yang ada di dalam air itu. Ya, jadi makanya saya tidak ajarkan. Tapi ada orang yang memang diajarkan kemudian bisa mengajarkan. Kalau saya sendiri tidak bisa. Itu hanya untuk diberitahu. Karena banyak orang menggunakan hal lain. Ketika dia tahu namanya, wah bahaya. Banyak yang digunakan untuk hal-hal lain. Kemudian salah satu yang paling pendek itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim rabbu khaliqa kulli syai' rabbullahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sudah dihafal ya.
Kalau imam kita dia hafal, ada beberapa yang dia hafal, makanya tapi itu beliau baca ketika berdoa, makanya itu sangat bagus. Jarang imam yang pakai itu, ya, jarang imam pakai itu Ismul Azam. Kebanyakan mereka itu hanya biasa langsung membuka doa. Tapi kalau kita di sini bersyukur sekali, itu dapat Ismul Azam. Kalau hafal itu berkahnya luar biasa. Itu salah satu syarat untuk doa itu mustajab. Karena Nabi bilang dalam hadis yang sahih, siapa yang menyebut asma Allah yang agung, Ismul Azam itu kemudian berdoa, pasti dikabulkan doa. Dan pintu langit akan dibuka. Dan ada malaikat khusus itu yang diutus oleh Allah. Jadi itu keistimewaannya Ismul Azam. Kalau sholawat Ismul Azam ada juga. Nah, mudah-mudahan, tapi itu pendek. Mudah-mudahan kita hafal. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Nah itu pendek aja. Kalau ini mungkin sudah dihafal ya. Jadi itu kalau misalnya kita menggunakan sesuatu ini dipakai, tapi dibaca 33 kali. Jadi as-salatu wassalamu bukan Allahumma sholli. Jadi as-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Itu kalau mau bikin acara pernikahan dan tidak mau kalau turun hujan, itu dibaca baru kita berdoa. Insyaallah ya, ketika ada kita bikin acara kemudian mengkhawatirkan kalau gangguan hujan, kita bermohon kepada Allah tapi baca itu. Makanya disebut juga sholawat istighosah ya. Itu dibaca tapi 33 kali ya. Saya ulang kembali ya, kami ambil ini dari mursyid kami di Sumatera. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Mudah-mudahan dihafal ya. Kalau tidak hafal mohon maaf. Saya sudah kasih tahu. Itu sebenarnya bukan hanya biar sekali dibaca ketika berdoa, itu dipakaikan sebagai sholawat. Nah sebab itu Pak Dongeng tidak akan membuka pintu langit ketika orang tidak bersalawat kepada Nabi. Makanya Nabi Adam itu ketika dilemparkan ke bumi itu selama 40 tahun, ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 40 tahun, itu sujud tidak diterima doanya. Memohon kepada Allah, minta selalu istighfarnya itu tidak diterima. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak diterima. Tapi ketika Nabi Adam itu tafakkur, kemudian dia mengingat-ingat perjalanannya, ketika dia ingin dimasukkan ke dalam surga, di pintu surga itu dia mengingat ada 2 tulisan. Tulisan itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam itu berpikir, Muhammadur Rasulullah ini sebenarnya siapa? Muhammadur Rasulullah ini siapa sebenarnya? Kenapa kok nama ini ada di pintu surga? Kemudian ketika dia mengucapkan itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung Allah menegurnya, wahai Adam, siapa yang mengajarimu dengan kalimat itu? Nabi Adam mengatakan, tidak ada ya Allah, aku hanya melihat, mengingat ketika mau masuk ke dalam surga, saya melihat tulisan itu ada di pintu surga. Allah mengatakan, seandainya engkau tidak menyebut kalimat itu, sampai kapanpun tobatmu saya tidak akan terima. Maka dari situlah sehingga para ulama sepakat bahwa sholawat adalah yang membuka pintu langit. Makanya 3 itu tidak ada gunanya Pak. Yang pertama, ketika kita berkumpul dan tidak bersolawat kepada Nabi, itu malaikat rahmat tidak akan datang. Makanya kalau ada acara di rumah biasanya kayak mulamaran, jangan lupa sholawat. Nanti itu kalau ke belakang tidak akan merokok itu. Kemudian yang kedua, tidak ada sholat yang sah ketika orang tidak bersolawat kepada Nabi. Makanya syarat sahnya sholat yang masuk rukun itu adalah sholawat kepada Rasulullah. Sholat jenazah saja yang tidak ada rukunnya itu ada sholawatnya di dalam. Kemudian yang ketiga, tidak ada doa yang sampai tembus ke langit ketika orang tidak bersalawat kepada Rasulullah. Kecuali nanti ada hal-hal tertentu ya. Ada hal-hal tertentu. Jadi kalau doa umum, nanti kalau ada
khusus itu ada khusus yang terbuka itu. Seperti orang yang teraniaya, biar tidak berselawat itu. Karena malaikat khusus itu yang turun. Nah, makanya kalau kita dianiaya orang, Pak, kita dikata-katai orang, jangan marah. Mestinya kita berterima kasih. Kalau ada orang yang mencaci maki kita, ada orang yang menganiaya kita, mestinya kita berterima kasih. Karena gara-gara dia pintu langit dibuka oleh Allah untuk kita bermunajat. Cuma kadang kita kalau orang mencaci kita, kita sibuk membalas. Kita sibuk, kau juga lebih parah, ngomongnya setengah mati. Padahal Allah sudah kasih isyarat bahwa pintu langit sudah dibuka. Dia tidak mencacimu kecuali jalur itu doamu bisa mustajabah. Makanya ulama tasawuf itu ketika dicaci cuma dia berterima kasih. Kenapa? Nah bilang gara-gara dia sehingga pintu langit dibuka. Kalau dia tidak caci, tidak mungkin dibuka pintu langit. Makanya kalau kita sudah dikasih fasilitas khusus, tapi kadang kita tidak gunakan, kita caci balik. Oh, itu lebih parah, itu jadi masalah. Karena dia tidak paham hakikat yang diberikan oleh Allah. Kadang-kala Allah itu mengirim sesuatu yang istimewa dalam bentuk yang menyakitkan. Seperti tadi. Makanya kalau ada orang yang selalu mencaci kita, kita urus sesuatu dan kita selalu dipimpung, dikasih apa ini, tidak selesai-selesai, tidak usah khawatir. Kenapa? Itu isyarat Allah membukakan pintu langit untuk kita. Berdoa di saat itu, berterima kasih sama orang itu karena gara-gara dia dibuka pintu langit. Begitu. Inilah yang banyak orang tidak pahami, Pak. Sehingga kenapa kita ketika dicaci itu dilarang membalas cacian? Karena kita sebenarnya diberikan rezeki besar. Allah bukakan pintu langit. Makanya nanti ibu-ibu kalau ada yang mencaci jangan bilang ini begitu ini, jangan. Itu Allah memberikan hadiah untuk kita. Gara-gara dia mencaci, Allah bukakan pintu langit. Makanya hati-hati dengan orang yang lemah, Pak. Ketika ada orang bilang saya tidak ada kemampuan aku kasih, hanya Allah yang bisa membantu. Oh, hati-hati. Yang seperti itu menggoyang tiangnya aras. Ya, makanya kenapa banyak pejabat itu yang kadang tidak barokah hidup karena gara-gara begitu. Kadang bikin siksa orang. Pejabat di sana bukan di sini, di sana. Iya. Ini yang penting saya wasiatkan. Makanya terakhir saya mengatakan tadi, ketika kita ingin berdoa, sedapat mungkin kita mengawali dengan sholawat sekaligus dengan Ismul Azam. Ya. Jadi cari-cari banyak di Google itu kalau Ismul Azam, tapi panjang-panjang itu, panjang-panjang doanya. Kalau orang tua menghafal, alhamdulillah. Jadi yang paling pendek itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim, rabbu khaliqa kulla syai', rabbullahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau tidak hafal itu, ambil semua Mafatihus Suwar, alif lam mim nun qaf, ambil semua itu. Itu banyak orang tidak tahu gunanya, Pak. Kita di hikmah itu dikasih tahu betul manfaat itu. Itu yang Mafatihus Suwar itu. Itu sebenarnya asma rahasia dan tidak dibutuhkan artinya, tapi itu sangat besar manfaat. Itu dipakai. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ini kita bisa buka. Tapi kalau mau cepat, Pak, 3 perempuan itu yang doanya tidak tertolak. Yang pertama ibu, itu pintu langit terbuka. Selama ibu kita masih hidup, minta dia yang mendoakan kita. Yang kedua istri. Istri itu 3 kali lebih cepat doanya mustajabah dibanding dengan suami. Karena dia belum mengangkat tangannya, itu pintu langit sudah dibuka oleh Allah. Itu hebatnya istri. Makanya kalau ada yang tidak mau minta, tidak usah kita minta, kasih tahu istri, titip sama dia. Karena itu lebih cepat doanya mustajabah dibanding kita. Kemudian yang ketiga, anak perempuan. Itu juga istimewa. Karena dengan dia api neraka itu diharamkan untuk kedua orang tua. Makanya siapa meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Makanya kalau punya anak laki-laki sabar. Oh maaf, tidak bisa selamat itu, belum bisa kalau kecuali dia penghafal Al-Quran bisa beri syafaat. Makanya bikin anak perempuan. Saya itu ketika belum menikah ketemu dengan guru Taslim Muhammad Nur di Aceh, ngaji tasawuf akhlaki, itu dikasih tahu nanti kalau sudah menikah anak perempuan dulu kau bikin
Usahakan 2 anak perempuan baru kalau bikin laki-laki, atau 3 baru laki-laki. Makanya anak pertama itu perempuan, anak kedua juga perempuan. Jadi pesan beliau yang begitu. Jadi saya tanya beliau, bagaimana caranya kalau perempuan? Dia bilang cukup nafas. Kalau nafas kanan yang kuat kemudian kau berhubungan, istri Muhammad insya Allah itu laki-laki. Kalau nafas kiri itu perempuan. Dan itu tidak salah kata beliau, dan ternyata betul. Itu salah satu. Kalau bilang lewat mustas, ya bikin lagi. Bikin lagi. Kecuali tidak bisa lagi istrinya melahirkan, ya menikah lagi. Kalau diizinkan, kalau tidak ya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.